Saya ngeliat di Harvard misalnya salah satu yang very different itu dosen-dosen. Saya dulu kuliah itu buat ketemu dosen, nge-follow up dosen itu susah betul. Jadi kayak apa ya? Ya nggak semua dosen sih gitu kan. Tapi sebagian itu kayak yang unreachable. Semakin dosen ini dewa, semakin susah dijangkau. Sementara saya di Harvard, ini dosen Deval Patrick itu saya podcast sama dia. Deval Patrick itu gubernur kulit hitam pertama. Dia calon kandidat presiden Amerika Serikat 2020 itu. Sebelum akhirnya dia mundur karena Joe Biden yang maju. Itu dosen saya tuh, Deval Patrick. Itu saya ngobrol tuh asik banget sama Deval Patrick. Gitu, podcast bareng. Saya bilang, ini orang udah hebat banget gitu kan karirnya kan. Ketika lagi di depan kelas tiba-tiba dia ngomong, oh itu Obama deket tuh sama saya. Pas saya ngeliat beritanya, oh ya ini orang sesuatu juga betul terhadap Deval Patrick. Ada mantan staf ahlinya treasury secretary gitu kan. Jadi orang-orang hebat semua. Tapi itu nggak akses mereka mudah sekali. Kirim email pasti dibalas. Kita ketemu minta, Pak bisa nggak office hour, minta waktu 20 menit. Oh ya datang aja ke ruangan. Datang kita ke ruangan menyusun jadwal. So they are very humble. Jadi semudah itu ya. Menurut saya budaya intelektual yang luar biasa. Jadi tadi semakin orang ini pintar, semakin dia itu mudah dijangkau dan mau berbagi. Nah, itu yang saya lihat. Makanya saya tuh pulang saya bilang saya pengen jadi dosen. Kenapa saya mau jadi dosen? Kayak ini tuh value yang lebih penting daripada textbooknya. Karena kalau textbook kan di Harvard dengan di Bandung, textbooknya sama juga gitu. Corporate strategy ngomongin Porter 5 Forces lagi gitu kan. Teorinya semua sama. Tapi kenapa di sana lebih baik? Saya pikir budaya keilmuan di sana lebih bagus. Terus yang terpenting adalah confidence. Jadi di sana itu nyambung sama yang sebelumnya, critical thinking, di-encourage untuk speak up. 50% nilai itu dinilai dari, meskipun tergantung dosen dan subjek ya, tapi typically 30-50% nilai dinilai dari aktivitas di kelas. Jadi memang kita bukan dinilai berdasarkan betapa bagus atau tidaknya nilai, tapi seberapa aktif dan mampu kita mengartikulasikan gagasan. Makanya saya tuh senang banget ngedengerin anak saya cerita. Kayak gitu loh. Saya tuh bingung kalau anak saya udah berhenti cerita, what happened? Kan gitu. Kalau makin anak saya cerewet, makin anak saya cerita, I'm happy. Karena itu kan ngelatih confidence. Apapun ya ceritanya. Apapun itu. Karena dia bercerita tuh kan otaknya menyusun, terstruktur. Yang ceritanya awalnya kadang-kadang kita nggak, ini kok loncat-loncat apa. Ya, betul. Tapi lama-kelamaan akan terstruktur dengan sendirinya. Karena kita terbiasa ngedengerin, anak juga nanti improving kok. Iya, aku kok cerita, Abah kok kayak nggak nyambung. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara aku cerita.